Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Para asatidz yang saya hormati, khususnya Kanda Al-Ustadz Kiai Haji Zainuddin Al-Hafidh, dan juga Adinda Al-Ustadz Muhammad Muhaimin Al-Hafidh juga, ini dua-duanya hafal Quran ini, Masya Allah, luar biasa. Kita perlu bangga dan senang diimami oleh para ustadz yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah, karena orang yang hafal Quran itu adalah kelompok muslim yang spesial. Mereka disebut ahlullah wa khassatuh. Ada hadis Nabi yang berbunyi begini bunyinya, yang hafal silahkan meneruskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, ayo teruskan, wa inna ilaihi rajiun, ya. Itu meninggal dunia itu, ya. Ini hadis. Kalau inna lillahi itu kalimat tarji', itu panjang nanya. Inna, sesungguhnya kami, gitu. Lillahi, milik Allah, gitu. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Nah, ini hadis. Nanya pendek, inna lillahi, ya, ayo teruskan, ahlina minan nas. Oh, itu. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sahabat heran, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Itu ahli Quran, itulah keluarga Allah dan makhluk kekhususannya Allah. Itu saya hafalkan ini hadis untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya khususnya, dan juga anak-anak umat Islam, karena saya tekankan anak saya wajib mondok, dan alhamdulillah sudah ada yang hafizah, ada 2, insyaallah 3 nanti. Wajib mondok anak saya. Kalau nggak mau mondok, saya pecat jadi anak. Nah, harus tegas orang tua, jangan kalah sama anak. Paling tidak, ya walaupun nggak harus mondok, jangan sampai anak kita buta huruf Al-Quran. Betul nggak? Sebab gini, nanti di yaumil qiyamah itu, kita kan semua ini kan mau ke sana kan? Kita ini di dunia akan ke akhirat. Nggak mungkin tidak. Semuanya kita melangkah kemana saja, kita pelesiran kemana saja, ujung-ujungnya nanti ke akhirat semua kok. Nah, Ramadan mendidik itu. Nah, di akhirat nanti itu diterangkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya, kalau menyebut Allah silahkan, enggak apa-apa. Ini jangan setengah nyebut setengah enggak, ini bikin repot malaikat ini. Nyebut enggak. Ya, suara saya lumayan lah, alhamdulillah. Sama-sama Jepara ini. Tukang ukir. Saya tanya tadi ke Ustadz Muhaimin, ini kayaknya ukiran Jepara ini. Ini ukiran rada mahal nih, Pak. Mimbar juga ini double ini. Mimbar klasik dan mimbar modern ini. Jadi double namanya ini.
Yang klasik ini, yang modern ini. Jadi alhamdulillah Babus Salam itu luar biasa emang. Insya Allah jariah Bapak Ibu semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Saya ini walaupun sudah nggak muda lagi, sudah mendekati 60 saya, tapi masih merasa belum tua. Semangat terus, insya Allah ya. Dan saya ini sedikit punya kelebihan, kalau ke Mekah haji umroh pasti mendapat kesempatan walaupun satu kali menjadi imam di Masjidil Haram. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya, yang kelapa dikit lah. Nanti di hari kiamat ya disebutkan oleh Allah itu, anak-anak yang hafal juz amma itu pasti mengetahui ayat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu nanti seseorang itu nanti akan lari dari saudaranya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Min akhihi, gak peduli kakaknya, adiknya, saudaranya ditinggalkan. Wa ummihi, ya, ibunya pun ditinggalkan. Yang melahirkannya ditinggalkan. Yang susah payah mengandung 9 bulan 10 hari antara hidup dan mati, melahirkan taruhan nyawa, di hari kiamat ditinggalkan oleh anaknya itu. Wa abihi, ayahnya juga ditinggalkan. Saking dahsyatnya kiamat. Jangankan kiamat yang kubro, kiamat kecil saja itu ada tsunami, ada apa gunung meletus, itu masing-masing kan itu. Nggak mungkin orang ngurusi keselamatan orang lain, karena dirinya pun belum tentu selamat. Apalagi nanti di hari kiamat itu. Saudaranya dilupakan, ibunya ditinggal, ayahnya ditinggal, wasahibatihi, istrinya pun demikian. Apalagi istri kan anak orang lain, bukan anak kita. Yang lebih parah lagi, wabanihi, lari dari anak-anaknya, anak kita pun kita tinggalkan itu. Saya ngedah saja hari kiamat, kecuali ada pengecualian loh, orang-orang yang disebut dengan ahlullah wa khassatu, ahli keluarganya Allah dan makhluk kekhususannya Allah, yaitu orang-orang yang ahli Quran, yang hafal Quran, yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang fasih baca Quran, yang sering duduk membentuk forum kajian ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk kita semua yang ada di Majlis Babus Salam, mudah-mudahan termasuk, amin. Nanti di hari kiamat bukan lari, justru mencari orang tua. Ini anak-anak kecil tuh yang pada fasih baca Al-Quran, apalagi yang hafal Quran. Nanti kalian di hari kiamat mencari orang tuamu. Mana ayah, mana ibu, aku siapkan mahkota tajul waqar dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala, akan aku pakaikan di kepalanya. Apalagi orang tuanya ahli Quran, anaknya ahli Quran, mantunya ahli Quran, cucunya ahli Quran, saudaranya ahli Quran semua. Minimal di keluarga kita itu harus ada satu yang ahli Quran, minimal. Gampang. Kalau punya anak perempuan, keluarga kita ini nggak ada yang ahli Quran, pengen punya ahli Quran, maka carilah ustadz, jadikan mantu. Ustadz yang hafal Quran tentunya, bukan asal-asalan. Sebanyak di Jakarta ini ustadz yang modalnya berani, Qurannya banyak yang salah, hadisnya apalagi. Makanya kalau ngundang ceramah itu harus ada batas minimal para ustadz, standar minimal itu harus ada. Penceramah itu kan minimal ya, seperti saya dong, minimal itu. Saudara yang saya hormati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah, amin dong, untuk mengoptimalkan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi keselamatan kita nanti di akhirat. Walaupun di dunia banyak cobaan, wajar. Orang yang beriman ujiannya banyak. Dan jangan merasa hina kita, jangan merasa termarginalkan. Kalau mungkin dalam hal keduniaan kita ditinggal oleh teman, disalib, ditikung,
Kan kadang ada teman yang menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, atau mungkin kelompok Islam ini dianggap terbelakang. Memang demikian, dunia ini yang memegang kendali adalah orang-orang yang non-Islam, karena mereka mendapatkan surga dunia. Yahudi yang mengendalikan ini. Islam ini dimarginalkan terus, tapi jangan merasa hina, jangan merasa prihatin. Kenapa? Nabi pun ditegur oleh Allah ketika kalah perang Uhud. Oh, perang Uhud kalah Nabi. Waktu perang Badar menang. Padahal jumlah umat Islam yang ikut perang Badar bersama Nabi hanya 313, sementara orang kafir 1000. Tapi bisa menang karena kompak dan bersatu. Ini pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ada 3: ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah bainal muslimin. Diatur semua oleh Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Menang pada perang Badar. Pembesar-pembesar dari sahabat ikut. Abu Bakar, Umar, Ali, Zubair bin Awam, banyak yang ikut itu. Kecuali Sayyidina Utsman nggak ikut. Kenapa? Disuruh Nabi untuk nunggu istrinya yang sedang sakit parah, yang bernama Ruqayyah binti Rasulillah. Kau tunggu istrimu sedang sakit parah. Benar, usai perang Badar meninggal dunia. Sedih sekali itu sahabat Utsman. Istrinya wafat, dan istrinya bukan sembarang perempuan, putri Rasulullah SAW. Kalau perempuan biasa kan ya biarin aja kan gitu kan, mungkin nyari lagi kan gitu, dan boleh. Ini putri Rasulullah. Akhirnya Nabi pun memberikan pelipur lara sebagai penurun duka setelah kematian putrinya Ruqayyah itu. Sahabat Utsman bin Affan disuruh nikahi adiknya yang bernama Ummi Kulsum. Maka Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunnurain, yang punya 2 cahaya, yaitu istrinya putri Nabi Muhammad SAW, dua-duanya. Nah, perang Uhud kalah. Jumlah umat Islam 1000, non-Islam 3000. Tapi yang dari 1000 ini 300 membelot. Kenapa? Karena terpengaruh oleh provokator dari orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 hilang. Awalnya menang, tapi karena ada yang mengambil ghanimah, harta rampasan perang, ada yang ngambil kuda, ada yang ngambil onta, ada yang ngambil makanan, ada yang ngambil pedang. Enggak taunya orang kafir dari belakang gunung Uhud naik ke atas, dari atas menumpas kelompok orang-orang Islam, termasuk Sayyidus Syuhada, paman Nabi pun terbunuh, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ada 70 kan itu syuhada Uhud itu yang sudah pernah ke sana. Dan saya doakan yang belum pernah atau yang ingin lagi, saya doakan bisa berangkat lagi ke Madinah. Pengen ke Mekah? Kok nggak ada separuh yang pengen ini? Pengen ke Mekah? Pengen haji umrah? Pengen ke Madinah? Pengen ziarah Nabi? Sudah daftar belum? Nah, kapan berangkatnya ini? Daftar dong. Tapi kalau kita doa yang khusyuk di bulan Ramadan, insya Allah mudah kok. Ini bulan-bulan yang istimewa bagi kita. Karena Allah pilih waktu-waktu 24 jam, itu waktu yang istimewa ada 5. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 7 hari dipilih oleh Allah yang istimewa. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Nabi yang dipilih oleh Allah dari sekian Nabi dan Rasul, Ulul Azmi, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dari 5 yang Ulul Azmi dipilih lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari bulan-bulan yang 12 itu dipilih sebagai imam atau Sayyidul Asyuhur adalah bulan suci Ramadan. Dan dari malam-malam yang ada itu dipilih namanya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan juga Lailatul Qadar. Ini doa di bulan Ramadan mustajab. Kalau pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, pengen apa saja, minta langsung kepada Allah. Jangan ke dukun, jangan ke paranormal, jangan.
ke saya saja, saya kasih doa gitu loh. Ini doanya ini, doanya ini, ada doanya. Agama ini kan solutif kan. Ini sekedar cerita sedikit ya. Kan ceramah Ramadan di Masjid Darus Salam untuk saya kiai ya, kan setahun sekali kan. Ya, itu pun kalau diingat. Tapi alhamdulillah ingat terus. Jadi ceramah nggak panjang, ini kan kebetulan malam Ahad ya. Malam Ahad mungkin sampai jam 11 kan gitu. Ini saya tawarkan dulu, siap apa enggak kira-kira ini? Siap? Jam 10 dah, jam 10. Siap? Ah, silakan, saya pulang duluan nanti. Saya ditungguin tamu masalahnya. Ada tamu dari Babelan, tapi saya suruh tarawih dulu di pondok. Tarawih dulu, nanti tunggu saya di sini. Saya 2 tahun yang lalu ada problem yang serius. Karena sudah ada jawabannya, saya sampaikan ini. Saya membeli sebidang tanah 50 meter 2 tahun yang lalu seharga 430 juta. Pas Ramadan itu ya, DP baru 130, kurang 300. Ada teman yang menjanjikan pleset, ada jamaah yang mengusahakan, belum ketemu jalan keluarnya. Sudah ya, mohon kepada Allah, baca sholawat itu nggak tahu berapa ribu itu setiap malam, itu baca istighfar, masya Allah. Setiap habis baca Quran saya doa, ya Allah. Karena apa? Deadline-nya itu H-1 itu lebaran. H-1 lebaran itu harus lunas 300 juta. Akhirnya saya di Masjid At-Taqwa Pisangan Baru, barangkali ada yang tahu, pas kuliah subuh minggu terakhir Ramadan, saya ajak jamaah semuanya, tolong bantu saya bacain surat Fatihah berjamaah agar mendapatkan jalan keluar, yaitu kurang bayar tanah sebanyak 300 juta aja. Gede juga katanya. Udah baca aja Al-Fatihah waladhdallin, amin. Bener Pak, H-1 itu saya ditelepon orang kenal lama, diajak buka bersama. Saya kira disuruh ngisi ceramah kan. Saya datang ke rumahnya, nggak taunya cuma keluarganya saja. Terus tanya dia, ada program apa Pak Kiai? Mengembangkan pondok Pak. Pondok apa? Pondok Tahfidzul Quran, namanya Tajul Quran Markazuna. Di mana? Di Buaran, Klender, tempat saya tinggal itu. Gimana, apa yang bisa saya bantu? Dalam hati saya, kabul nih doanya. Kabul nih doanya. Iya Pak, saya kemarin tuh sebelum Ramadan transaksi beli tanah 50 meter harga 430 juta, baru DP 130. Dan bulan puasa ini H-1 lebaran harus selesai Pak. Oh jadi kurang 300, ya sudah saya bayar. Begitu langsung ditransfer itu. Saya lihat, oh ada notifikasi 300 juta. Bersyukur langsung saya sujud pada waktu itu juga. Makanya kalau ada problem apa saja, ini tempatnya sekarang, masjid, dan waktunya bulan Ramadan, doa sepuas-puasnya, qabul insya Allah. Hadisnya ada kok, ada hadisnya. Hadis ini oleh banyak ahli hadis disebut hadis dhaif. Tapi bagi saya walaupun dhaif masih hadis loh. Bukan hadis palsu. Kalau untuk menentukan hukum kurang baik untuk digunakan, tapi untuk fadhailul a'mal boleh, untuk supaya kita semangat beramal ibadah itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus saimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Walaupun dhaif kan artinya lemah, tetap hadis. Beda dengan hadis palsu, bukan hadis namanya. Orang lemah, orang bukan. Orang bukan, tetap orang walaupun lemah. Orang palsu, orang bukan. Bukan orang palsu. Hadis lemah, hadis bukan. Hadis palsu, hadis bukan. Bukan orang hadis palsu. Ini hadis lemah katanya. Tapi saya baca referensi itu ya cukup kuat walaupun lemah. Lemah dalam arti mungkin ada salah satu perawi hadis yang lemah hafalannya, dhaif.
Tapi kuat karena banyak tertulis di kitab-kitab klasik, termasuk di kitab Ihya Ulumuddin ada itu. Tidurnya orang puasa ibadah, diamnya dihitung membaca tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan berkali-kali lipat, doanya mustajab. Nah, kalau doa itu jangan ragu-ragu, diterima enggak ya, diterima enggak ya, ini ragu-ragu namanya. Ya Allah, terimalah doaku ini ya Allah. Tidak ada yang bisa mengijabahkan doa kecuali Engkau. Yakin kepada Allah gitu. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah semuanya. Dan dosa-dosanya diampuni. Nah, Ramadan ini kan memang bulan yang spesial atau spesialis untuk menghapus dosa, itu Ramadan. Masing-masing bulan yang 12 kan ada namanya, dan dengan nama-nama itu menunjukkan karakteristik masing-masing bulan itu. Ramadan, ra mim dot alif nun, pembakar dosa. Itu tuh. Kalau Ramadan beda lagi. Maka jangan salah sebut. Ramadan pembakar dosa, Ramadan orang yang sakit mata. Ramadan itu. Dan dengan demikian mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak ujian, wajarlah, umat Muhammad ini ujiannya banyak, supaya nanti di akhirat bebannya ringan. Sengaja diperberat di dunia oleh Allah supaya di sana ringan. Kalau orang-orang yang nggak beriman kan malah kadang-kadang ujiannya sedikit itu, supaya nanti di sana lebih berat bebannya. Gitu. Nabi Muhammad SAW pun usai perang Uhud itu sedih Nabi. Ini kan kaitan dengan tadi itu. Sedih, ngelamun, sedih. Kalau kata anak muda sekarang lagi gabut, ya galau. Sahabat pun demikian. Turunlah surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina dong. Ini ayat turun untuk Nabi dan sahabat secara khusus, tapi umum untuk kita. Sebagai pelipur lara, penurun duka, penyejuk pandang, penentram jiwa, penenang hati. Jangan merasa hina walaupun kalah. Jangan merasa prihatin walaupun belum menang. Ya, walaupun ditinggal, walaupun dikucilkan, walaupun dianggap marginal, walaupun dianggap deso, dianggap apalah. Wa antumul a'launa, sedangkan kalian itu tinggi derajatnya. Dengan catatan in kuntum mu'minin, kalau kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Derajat manusia itu bukan karena hartanya. Derajat manusia itu bukan karena pangkatnya. Kemuliaan manusia itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin bertakwa lebih bagus daripada kaya tapi maksiat terus. Ini yang sial lagi, yang kaya pada ibadah, yang miskin maksiat. Miskin dunia akhirat namanya. Ini miskin gak tahu diri. Walaupun miskin di dunia, tapi kalau ibadah nanti di akhirat menjadi yang kaya raya. Ya, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang miskin itu kalau menurut riwayat, orang miskin yang soleh, yang ahli ibadah, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, puasa Ramadan pun mantap dia, tapi nggak punya apa-apa dia, itu nanti masuk surga lebih awal dibanding dengan orang-orang kaya yang soleh 500 tahun. 500 tahun. Orang kaya kan ditanya, mobilmu dari mana, rumahmu dari mana, pangkatmu dari mana, kebunmu dari mana, istrimu dari mana, istrimu lagi dari mana, berkali-kali ya. Istrimu lagi dari mana. Nah, orang miskin nggak ditanya pun jawabannya nggak punya apa-apa dia. Rumahmu nggak punya rumah, mobil boro-boro mobil, sepeda motor pun nggak punya. Jadi kamu orang miskin, miskin malaikat. Ya sudah, buru-buru masuk surga. Rupanya malaikat juga ogah ngomong lama-lama dengan orang miskin. Nah, saya mau tanya sekarang,
Setelah mendengarkan tadi, bapak ibu ingin menjadi orang kaya atau orang miskin? Nah itu jawabannya. Kaya tapi ibadah, kan gitu, daripada miskin gak ibadah. Itu pilihan namanya. Pilihan ya harus mantap memang. Jangan ditanya pengen miskin atau kaya, miskin, jangan. Karena miskin itu bukan pilihan, itu takdir namanya, nasib. Kalau menerima nasib, insya Allah. Ini kadang-kadang kita kan nggak menerima, itu yang bikin keadaan tidak sesuai dengan syariat agama, tidak kondusif. Ridho dengan pemberian Tuhan. Apapun yang terjadi, bagi orang yang beriman itu selalu baik. Mendapatkan sesuatu dia bersyukur, kalau belum mendapatkan dia sabar. Bahkan Nabi naik lagi di atas tingkatan itu, jika tidak mendapatkan itu bersyukur. Kenapa? Itu pilihan Allah. Tidak mendapatkan itu bersyukur. Kalau kita kan sedih, galau, kacau, bagaimana ini? Kan gitu kan. Kalau tidak mendapatkan, doa belum kabul, tender belum menang, proyek belum dapat, ya belum ada untung dalam bisnis, itu bersyukur tuh para sahabat. Dan kalau mendapatkan bukan sekedar syukur, ya, dia isar. Isar itu melempar nikmat kepada orang lain, dan itu dipraktekkan oleh sahabat Ansor di Madinah menyambut Nabi dan sahabat Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sahabat itu selalu isar. Isar itu melempar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, walaupun diri sendiri dalam keadaan khososah, dalam keadaan payah dan butuh. Ini dipraktekkan oleh kita. Contoh, ada dua orang di masjid mendapatkan takjil iftar. Yang belum dapat dua orang, ada makanan satu. Ini kalau mempunyai jiwa isar, pasti lempar-lemparan ini. Kamu aja yang lebih dulu, kamu aja yang lebih dulu. Isar namanya itu. Walaupun dia punya hak untuk ngambil siapa yang lebih dulu, tapi isar itu penting. Akhirnya apa? Nabi punya solusi. Ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan satu cukup untuk berdua. Ayo kepungan, kan gitu kan. Kalau punya jiwa isar luar biasa. Nah, makanya ada kaidah sedikit saja. Ya, kaidah saya sampaikan ini sedikit lagi ya. Kaidah bilang begini, nahnu qaumun idza muni'na syakarna wa idza munihna asarna. Kami ini kaum, jika kami tercegah, belum beruntung, kami bersyukur. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji jiwa kita, supaya kita bisa mengendalikan diri, tidak sombong, tidak melampaui batas. Kalau semua permohonan dikabul, Pak, lupa masjid kita, percayalah. Ini semua permohonan dikabul, Mama. Pengen ini dapat, pengen itu dapat. Iya kan, doa langsung kabul. Lupa masjid. Paling kawin lagi. Potongan seperti saya ini, apalagi yang mendengarkan. Ini guyonan saja. Dan memang itu ada ayatnya loh. Makanya kalau doa belum kabul, tenang, ada waktunya. Bisa jadi dikabulkan dalam bentuk lain. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jika Allah membeberkan rizki kepada hamba-hambanya secara luas, niscaya mereka akan melampaui batas di permukaan bumi. Duit banyak. Di rekening BCA ada 10 miliar. Di Mandiri 20 miliar, belum depositonya, belum asuransinya. Yang kepikir itu bukan masjid lagi, bukan ibadah lagi, plesiran. Kalau ke Bali mah deket itu, apalagi Bali Matraman. Mau ke Paris kan gitu kan, Latvia, ke Amerika, kalau perlu ke Israel. Ya gitu. Itu manusia seperti itu. Makanya Allah tekan kita ini
Doanya ntar dulu, ini potongan begini kalau saya kabulkan bahaya ini, ntar dulu supaya dia nangis kepada wahia ala alimin au faqihin, yaitu sedekah berikan hadiah kepada orang alim atau ahli fikih gitu tuh. Ya contohnya inilah ustadz kita ini yang sebab kalau nggak ada mereka kan nggak hidup agama kan, betul nggak? Nah itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita punya jiwa yang bersih. Ramadan ini memang tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini melakukan pembersihan jiwa kita, ya. Qad aflaha man zakkaha, sangat bahagia beruntung orang yang membersihkan jiwanya dengan mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, puasa, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah kabul doa kita. Dan saya berdoa semua yang hadir yang berkaitan dengan Masjid Babus Salam, baik DKM-nya, imamnya, ustadznya, gurunya, khotibnya, penceramahnya, jamaahnya, yang membantunya, menyokongnya, mendanainya, mensupport lahir batin, moral material, Allah berikan sehat badan, panjang umur, berkah rizki, manfaat ilmu, soleh solehah keturunannya, diijabah doa-doanya, dimakmurkan kehidupannya, diberikan kesenangan dunia dan akhirat, dan diselamatkan min afatid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.